Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. FF2 penghemat bahan bakar, solusi untuk BBM. Segera dapatkan produk FF2. Bukti fuel fortifier atau FF2 penghemat bahan bakar. Dengan produk FF2 ini, bahan bakar menjadi lebih irit dan performa mesin lebih bagus. Yakin nggak mau coba FF2? Yakin BBM saja cukup. Yakin dengan kualitas BBM-mu. FF2 adalah formula candi berteknologi nano. FF2 bereaksi dengan memecah molekul BBM. Untuk pembelian penghemat bahan bakar ada link di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada begini ya. Ini postingan di TikTok nih ya. Pengikut iman dengan akun Ubaidillah bin Abroha. Kurang ajar banget ya namanya. Gue kayaknya tahu nih orang namanya, kalau yang lain biasanya pakai nama Raden Wijaya gitu ya. Menebar cerita bohong dan fitnah dengan bawa-bawa Kiai Sepuh NU, Jenderal Ahmad Yani, Presiden Soekarno. Apa yang disampaikan memutarbalikkan fakta sejarah sebenarnya. Yakin mereka cintain NKRI? Nggak yakin gue. Emang videonya apa? Nih kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menanyakan terkait apakah imigran Yaman ini adalah keturunan Rasulullah atau bukan. Oh, sorry. Dia bawa imigran Yaman dia. Buang. Ini orang, apalin mukanya ya. Gue taruh di sini mukanya nih. Ya. Ya, apalin mukanya nih ya. Ya, apalin mukanya nih. Mukanya nih apalin. Ya, dia bawa imigran Yaman ya. Nih ketemu di jalan lu tong, ngomong depan muka gue lu ngomong imigran. Semua Kiai Sepuh menjawab imigran Yaman bukan keturunan Rasulullah. Mana Kiai Sepuh mana? Pernyataannya mana? Kiai Hasyim Asy'ari aja mengakui. Ini orang bernarasi tanpa otak di live TikToknya dia. Ya begini. TikTok ini dijadikan alat untuk menyebarkan dogma propaganda narasi kosong yang cenderung fitnah. Dia bilang ke Kiai Sepuh, mengatakan ini imigran Yaman bukan turunan Rasulullah. Kiai Sepuh siapa? Sebutkan satu Kiai Sepuh. Kemarin Kiai Idrus Romli itu ada dokumen tahun 1906 sekian ya, mengatakan ada 100 lebih ulama-ulama sepuh itu mengakui Pak Alawi. Ini makhluk satu nih, ini mukanya nih. Ini orang. Iya, so iye gitu. So iye. Siapa Kiai Sepuhnya? Sebut, mana? Sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu apa? Presiden Soekarno hendak memulangkan imigran Yaman ini kembali ke negara asalnya. Presiden Soekarno dibawa-bawa, bener ya narasinya di sini nih. Presiden Soekarno nih, Allah. Nanti kita bahas yang tentang Presiden Soekarno. Kita selesaikan dulu videonya dia bangsat ini, ya. Kemudian minta tolonglah mereka kepada Kiai-Kiai Sepuh. Minta tolonglah imigran Yaman ini kepada Kiai-Kiai Sepuh. Ini gua rasa dia lagi halu anjir. Lu nggak nyabu kan lu ya? Serius?
Salah satu yang diakibatkan oleh metamfetamin itu halusinasi gitu. Pinter berhayal. Jadi seolah-olah hayalannya disampaikan sesuai kenyataan. Jadi siapa imigran Yaman yang dimaksud? Datengin Kiai Sepuh. Dan Kiai Sepuh siapa yang dimaksud? Nih jangan-jangan lagi halu nih. Serius. Lu nggak lagi tinggi kan Tong? Jawabnya apa dari Kiai Sepuh? Jangan, walaupun begitu mereka itu masih saudara semuslim dengan kita, seiman dengan kita. Lihat narasinya dia itu, dia seolah-olah memahami Kiai Sepuh itu. Siapa Kiai Sepuhnya yang dimaksud? Serius, itu tadi ada di belakang suara itu manggilkan Gus Raden, Gus Raden. Iya. Ini tandain mukanya deh, ini orang. Serius. Ini orang harus gimana ya, mau minta mereka klarifikasi. Mana Kiai Sepuhnya Soekarno? Kalau untuk urusan Pak Karno, kita punya buktinya. Kita akan tampilkan habis gini. Di samping itu, kalau presiden memulangkan, berarti presiden juga melanggar dari sila kedua, 3, 4, 5 yang sudah kita sepakati. Itu jawaban dari para Kiai Sepuh. Iya, tes DNA. Gus Raden, iya. Ini di live TikTok guys. Jadi udah bawa fitnah yang seperti ini udah ngawur banget buat gue ya. Buat orang yang berakal sehat sih. Ini udah ngawur banget gitu. Udah teramat sangat ngawur gitu. Ya, ini orang udah teramat menanyakan terkait. Tar dulu. Ya, teramat sangat ngawur buat gue. Ya. Nah, kalau untuk Soekarno ada 2 dokumen yang gue mau tampilin di sini ya. Di sini ada sebagai bahan referensi. Tidak ada salahnya kita mengenang bagaimana pendapat Bung Karno tentang hal ini. Berikut pidato Presiden RI yang pertama ini pada tahun 1948 di Semarang. Ini pidatonya Presiden Soekarno di Semarang guys. Kita baca ya, kita baca pidatonya ini. Kita kini sudah merdeka, tentu kita harus bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita juga harus berterima kasih kepada seluruh rakyat yang sudah berjuang untuk kemerdekaan, karena ada warga keturunan yang juga ikut berjuang membantu perjuangan. Soekarno aja nggak nyebut imigran. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan Cina. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan India. Tetapi kita jangan berterima kasih kepada warga keturunan Arab. Karena mereka sudah menjadi bagian dari keluarga besar bangsa kita sejak ratusan tahun yang lalu. Ini pendapat Soekarno. Ini orang, si Gus Raden ini, jangan-jangan lagi halu anjir. Serius. Jangan-jangan lagi dalam pengaruh narkoba nih orang. Dia bernarasi ini apa dasarnya? Allah. Dan isi pidato Soekarno ini banyak kalian bisa temui di mana aja nih. Di media sangat banyak. Kita lanjutkan baca pidatonya Bung Karno ini ya. Maka itu Bung Karno sendiri yang mengusulkan dan membuat PP nomor 10 yang disetujui MPR bahwa warga keturunan Arab diberi status kewarganegaraan stelsel pasif yang sama dengan warga pribumi, yaitu otomatis dianggap dan dicatat sebagai WNI. Ini orang bacotnya nggak sekolah, bacot ngomong nggak ada bukti. Jangan-jangan emang lagi tinggi lo ya? Sedangkan warga keturunan Cina dan India dan lain-lain digolongkan stelsel aktif. Artinya untuk jadi WNI, mereka harus mendaftarkan diri dan mendapat SKBRI lebih dulu, baru bisa dicatat sebagai WNI. Itu bedanya. Sekarang lu mau paling sok kenal Pak Karno. Tolol, jangan serius nih. Di TikTok nih mereka narasi fitnah mereka ini. Waduh, tandain mukanya si Gus Raden ini. Ini orang ngomong nggak ada juntrungannya, nggak ada dalilnya ini. Ini tulisan ini disarikan dari
Disertasi mantan Menteri Agama Profesor Dr. Mukti Ali di IAIN Sunan Kalijogo, Jakarta 1970. Pidato Bung Karno di Semarang tahun 1948 dari dan berbagai sumber. Itu isi pidato Bung Karno. Jadi ini yang disebut Gus Raden ini bacotnya jangan-jangan bacot lagi tinggi aja. Mulut lagi tinggi begini nih. Narasinya Kiai Sepuh lah dibawa-bawa. Ya, gue nggak paham Kiai Sepuh siapa yang dimaksud sama dia. Kiai Hasyim Asy'ari aja masih mengakui kok. Sangat mengakui Kiai Hasyim Asy'ari. Bawa-bawa Kiai Sepuh. Lu ngerasa paling kenal Kiai lu. Nggak ada, narasi lu terlalu basi anjir. Nih, ada satu dokumen lagi tentang Pak Karno nih. Nah, isi pidato lengkap Soekarno untuk kaum muda keturunan Arab di Indonesia. Bicara soal kecintaan terhadap tanah air. Kita baca nih. Sebuah catatan sejarah yang dilansir dari laman arabindonesia.com menunjukkan adanya kedekatan Soekarno dengan para keturunan Arab. Suatu waktu ia pernah berpidato di alun-alun Malang, Jawa Timur pada tahun 1953. Soekarno menyampaikan pidatonya di atas sebuah panggung dadakan yang didirikan serta dijaga oleh 4 pemuda tim kepanduan Arab Indonesia Malang. Keempatnya adalah Abdul Aziz Mahri, A.R. Bahanan, Ubud Bahanan, Ahmad Bagil. Lantas apa yang disampaikan Bung Karno kepada para turunan Arab itu? Berikut pidato lengkapnya. Saya mengerti jiwa saudara-saudara dan mengetahui usaha saudara-saudara sebagai putra-putra Indonesia. Saudara-saudara mencintai saja sebagai bapak. Mencintai saya sebagai bapak. Saya pun mencintai saudara-saudara sebagai anak-anakku. Sebagaimana saya juga mencintai tiap-tiap putra dan putri Indonesia. Soekarno, bapak proklamator. Ini orang baru astagfirullahaladzim. Bernarasi seenaknya. Dibilang gak ada otak, lu ngaku di situ Gus Raden lu. Si Gus Raden ini bacot fitnah ini begini nih, Allah. Ini harus gua bahas. Dan ini di TikTok. Karena orang-orang di TikTok mereka kalau live ya begitulah. Kita lanjutkan isi pidato Soekarno ini. Lanjutkanlah usahamu dengan seikhlas-ikhlasnya dan sejujur-jujurnya. Dan dengan jalan mendidik diri sendiri serta mendidik kalangan Arab seumumnya supaya dapat menyambut masa perjuangan baru ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, ayah-ayahmu kelak niscaya akan lebih mengerti akan jiwamu, sehingga kamu dan mereka sekalian akan dapat memberikan sumbangan yang semulia-mulianya untuk tanah air, bangsa, dan negara kita. Saya membenarkan apa yang sudah dinyatakan oleh saudara A.R. Baswedan tempo hari. Ini bapaknya Anies ini. Bapaknya Anies Baswedan ini. Bahwa kamulah sendiri yang harus menentukan pandangan hidupmu. Bukan orang dari luar. Salah benar kalau nasibmu kamu pergantungkan kepada tontonan orang luar. Karena kamu sendirilah yang dapat mengerti perasaanmu, jiwamu, kebutuhanmu, hari kemudianmu, dan hari kemudian anak cucumu. Dengan percaya pada dirimu, dengan percaya pada dirimu sendiri, insya Allah Tuhan akan memberkati perjuanganmu. Lihat itu pidato Soekarno, keren. Catatan sejarah ini menjadi salah satu bukti kedekatan Bung Karno pada para keturunan Arab yang juga berperan aktif dalam membantu kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi orang-orang ini jangan-jangan memang antek-antek yang mau mengaburkan sejarah. Mereka menuduh habaib, mereka menuduh imigran Yaman. Bahkan mereka berani memfitnah Pak Karno sebagai bapak proklamator. Apa tujuannya? Ini yang begini. Ini aparat TNI Polri. Kalian diam aja ngelihat begini. Bapak proklamator bangsa Indonesia difitnah dengan seperti ini oleh bacot-bacot mulut-mulut orang yang gak bertanggung jawab seperti ini. Demi Allah, tandain wajahnya. Ini orang sudah memfitnah Soekarno, bapak proklamator. Jangan main-main kalian. Kalau kalian nggak tahu sejarah, jangan ngomongin sejarah. Di TikTok kalian bacot kalian,
Ini ya, ini buat aparat TNI dan Polri. Ini orang kalian tandai dah. Ya, kalian tandai. Dan buat rakyat Indonesia kalian tandai ini orang. Dia, ya Allah, Pak Karno difitnah. Kiai Sepuh siapa Kiai Sepuh? Gue nggak pernah mengenal membaca sejarah atau mengetahui sejarah Kiai Sepuh itu bermusuhan dengan para habaib. Belum pernah ada. Bahkan dari kalangan Nahdlatul Ulama nggak ada. Dari mulai yang dulu sampai sekarang belum ada. Ya, nih orang ini tandain wajahnya. Gua Babe Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan terkait apakah imigran Yaman ini adalah keturunan Rasulullah atau bukan. Semua Kiai Sepuh menjawab, imigran Yaman bukan keturunan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu apa? Presiden Soekarno hendak memulangkan imigran Yaman ini kembali ke negara asalnya. Kemudian minta tolonglah mereka kepada Kiai-Kiai Sepuh. Minta tolonglah imigran Yaman ini kepada Kiai-Kiai Sepuh. Jawabnya apa dari Kiai-Kiai Sepuh? Jangan, walaupun begitu mereka itu masih saudara semuslim dengan kita, seiman dengan kita. Di samping itu kalau presiden memulangkan, berarti presiden juga melanggar dari sila kedua, 3, 4, 5 yang sudah kita sepakati. Itu jawaban dari para Kiai Sepuh. Iya, tes DNA. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari. Harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal alamin.